warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Adiwahuli selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada presentasi siang hari ini. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul efek toksik logam kadmium. Sebelum kita melanjutkan presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Tunisa dengan NIM lahir 105. Perkenalkan, nama saya Rina Marita Abrani dengan NIM lahir 092. Saya Muhammad Syafri Hidayat dengan NIM 039. Saya Medeka Alfiada dengan NIM 110. Saya Tiruna Abrani dengan NIM 108. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja presentasinya, dimulai dari pemateri pertama yang tersebutkan untuk menyampaikan materi. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari metal. Metal atau logam berat adalah bahan kimia anorganik yang ditemukan di lingkungan, berasal dari sumber alami atau diproduksi oleh manusia selama emisi maupun selama proses robot industri. Keberadaan logam berat yang tersebar luas di lingkungan menghasilkan resiko yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Logam berat seperti merkuri, kromium, timbal, seng, arsenik, kadmium, kobalt, tembaga, dan nikel memainkan peran penting dalam berbagai fungsi biologis. Akumulasi berlebihan mereka dapat menyebabkan bahaya yang parah. Logam berat diperlukan bagi makhluk hidup untuk melakukan berbagai fungsi biologis, tetapi jumlah yang lebih besar dari unsur-unsur ini dapat berbahaya. Paparan logam beracun melalui makanan, air, atau udara yang terkontaminasi dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, termasuk toksisitas dan karsinogenitas. Baik, materi selanjutnya disampaikan oleh rekan. Untuk saat ini, bahan logam biasanya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu logam besi dan non-besi. Menurut warna dan sifatnya, logam besi logam dibagi menjadi 2, yaitu logam besi, yaitu logam yang permukaannya ganda seringkali dilapisi oleh lapisan ente hitam. Kemudian ada logam non-besi, yaitu sebagian besar berwarna merah atau putih kecuali emas, kuning, dan tembaga berwarna merah. Kemudian macam-macam logam non-besi sendiri ada logam berat. Dalam logam berat ini seperti tembaga, seng, nikel, dan kobalt. Sedangkan logam ringan ini seperti cesium, aluminium, magnesium. Kemudian ada logam mulia. Logam mulia ini seperti perak, iridium, dan platinum serta emas. Kemudian ada logam langka. Logam ini kurang melimpah di kerak bumi dan sulit diekstraksi dari bahan mentah. Pengertian kadmium. Logam kadmium murni pertama kali diidentifikasi oleh Fritz Stromeyer, seorang ahli kimia Jerman pada tahun 1817. Kadmium tidak berbau dan tidak berasa, serta untuk mendeteksi keberadaannya diperlukan adanya analisis kimia. Kadmium dapat berupa kadmium sulfat dengan klorida yang keduanya sangat mudah larut di udara. Kadmium ini dapat menyebar melalui udara oleh angin melalui proses alami seperti erosi atau kegiatan pembakaran. Kadmium memiliki warna putih perak dan mempunyai fase padat. Kadmium ini memiliki titik gangguan 594,18 Kelvin serta titik biji dan titik leleh berturut-turut 765 derajat Celcius dan 320,9 derajat Celcius. Kadmium dalam berbagai pekerjaan industri terutama. Kadmium merupakan salah satu logam toksik yang dapat ditemukan dalam berbagai pekerjaan industri, terutama pelatih logam, pigmen, baterai, cat, dan juga plastik. Mengutip dari Anwar, Meica, Yanti, dan Rahayu. Selanjutnya Selanjutnya yaitu bahaya kadmium bagi tubuh. Nah, banyak penelitian telah mengkonfirmasi bahwa paparan logam berat seperti kadmium ini bahkan pada kadar rendah dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh manusia.
kehilangan kesadaran atau bahkan kejang dalam waktu 15 sampai 30 menit. Data epidemiologi terkini menunjukkan bahwa paparan kadmium juga dapat dikaitkan dengan beberapa kanker, di antaranya kanker prostat, kanker kandung kemih, kanker pankreas, kanker ginjal, dan kanker payudara. Kadmium dapat berperan dalam perkembangan penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Nah, sumber utama dari kadmium yaitu debu cerobong asap yang dihasilkan selama pemurnian sel melalui distilasi. Karena volatilitasnya yang tinggi membuatnya mengendap di semua fraksi. Selain konsumsi makanan yang terkontaminasi dan merokok, manusia dapat terpapar kadmium melalui berbagai cara, termasuk pekerjaan di industri logam atau bekerja di lokasi yang terkontaminasi kadmium. Nah, kemudian gejala yang khas pada keracunan kadmium bervariasi tergantung pada lamanya paparan, jenis makanan, serta usia dan status kesehatan orang yang terpapar tersebut. Kemudian penyakit yang disebabkan kadmium. Nah, toksisitas kadmium menyebabkan kerusakan pada paru-paru, ginjal, dan tulang rapuh. Kadmium yang tertelan juga menyebabkan ketidaknyamanan perut, muntah, dan diare. Maksimum logam kadmium yang diizinkan dalam tubuh makhluk hidup dan tumbuhan yang dapat dicerna manusia adalah 0,1 bagian per juta dalam kurung ppm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mekanisme efek kadmium masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini ada kadmium dan zat berbahaya yang lainnya yang dilepaskan ke 3 lingkungan utama, yaitu ada udara, tanah, dan air. Dan selanjutnya menyebar dan masuk ke dalam rantai makanan. Nah, seperti udara yang diserap langsung oleh manusia dan tanah yang diserap langsung oleh tanaman dan hewan yang lainnya, dan air juga mencemari ikan-ikan yang berada di laut. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tubuh manusia ini karena kan manusia kan mengkonsumsi produk seperti buah, sayuran, dan produk hewan yang lainnya. Yang efek tersebut menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan, pernapasan, dan gangguan sistem lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nah, di sini ada cara mengurangi resiko berbahaya kadmium bagi kesehatan, yaitu 1. Sebisa mungkin menghindari makanan yang berisiko tercemar kadmium berat. Kemudian mencuci dengan baik dan sesama bahan pangan. Cara yang dapat dilakukan dengan air mengalir dan penambahan sedikit asam saat mencuci. Kemudian mengonsumsi serat, buah, sayur, bawang, kacang-kacangan, dan biji sehingga mengurangi penyerapan logam berat. Kemudian sayuran bisa diblansir terlebih dahulu dengan pemanasan 3-5 menit sebelum diolah. Kemudian hindari makan ikan pada organ gonad atau dalaman ikan, tulang, dan kepala. Kemudian penambahan asam nitrat dalam membuat tomat, dalam pengolahan ikan yang tercemar sama ini. Baik, presentasi telah selesai, mungkin ada yang bertanya.